Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Rizal. Saya dari kelas 11 TJKT 1 ingin mempresentasikan tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Yang pertama yaitu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Lapisan-lapisan OSI layer dibagi menjadi 7 lapisan, yaitu yang pertama physical layer, yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Bitstream sebagai data digital yang bentuknya tak kasat mata. Yang kedua yaitu data link, yang bertanggung jawab untuk transfer data yang andal antar node dalam jaringan yang sama. Yang ketiga yaitu network layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Yang keempat yaitu transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Dan yang kelima, session layer. Lapisan ini membuka dan menutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Dan yang keenam, presentation layer, berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah application layer. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Dan berikut manfaat dari OSI layer. 1. Mempermudah pemahaman sistem jaringan kompleks. 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan. 3. Mendukung standarisasi fleksibel. 4. Memudahkan pemecahan masalah. 5. Mendukung interoperabilitas. Berikut kelebihan dan kekurangan dari OSI layer. Kelebihannya yaitu membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dan pemahaman, memudahkan dalam troubleshooting, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kekurangan dari OSI layer yaitu dalam implementasi industri jarang sekali mempunyai hubungan layer ke layer. Layer 2 OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau bisa tersebar ke beberapa layer. Berikut cara kerja dari OSI layer. 1. Informasi berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Yang kedua, setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Yang ketiga, segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Yang keempat, paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Yang kelima, terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Yang terakhir, pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Demikian presentasi singkat mengenai OSI layer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.